warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Mursidi SPD asal sekolah SMP Negeri 2 Ketambe Satap, LPTK Universitas Negeri Medan. Ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana hari ini aku masih semangat? Masih sehat ya? Sehat, Pak. Nah, sebelum kita masuki pelajaran pada hari ini, kita dulu memberkati pelajaran, mengadakan doa dulu terlebih dahulu ya, supaya kita doa belajar kita dengan dapat manfaatnya ya. Ya, Pak. Coba siapa dulu memimpin doa aku? Nah, Rizky ya, coba dulu aku pimpin. Berdoa dulu. Doa dimulai. Sebelum kita masuk di pelajaran, Bapak mengecek dulu kehadiran kalian apa ya? Ya, Pak. Anija Rahma. Al-Masri. Hadir, Pak. Hadir, ya. Anwar. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Joni. Hadir, Pak. Firmansyah. Hadir, Pak. Harunisa. Hadir, Pak. Muhammad Ain. Hadir, Pak. Munawara. Hadir, Pak. Mesamira. Hadir, Pak. Naila Sari. Hadir, Pak. Rasya Andika. Hadir, Pak. Reva. Hadir, Pak. Samron. Tegarago. Sakit, Pak. Ika Karmia. Hadir, Pak. Yoga Andika. Hadir, Pak. Zaira Parsa. Hadir, Pak. Nah, karena ada beberapa kawan kalian berhalangan hadir pada hari ini, ada yang sakit, ya, semoga kita berdoakan kawan kalian itu cepat sembuh, bisa belajar seperti biasa dengan kalian bergabung, ya? Ya, Pak. Nah, sebelum kita pelajari pelajaran pada hari ini, kita mengadakan niat-niat ya, biar semangat kita belajar untuk hari ini ya. Ya. Ya, coba. Bahasa Indonesia selalu di hati. Berbahasa Indonesia sopan dan santun. Nah, dulu. Masih ingatkah tentang pelajaran kita minggu yang lalu aku? Teks. Apa yang kita deskripsi aku? Siapa bisa menjawab? Saya, Pak. Sebuah teks yang deskripsi adalah sebuah teks yang menjelaskan sejelas-jelasnya untuk melindungi panca indera pembaca. Nah, ya. Karena deskripsi itu mengingatkan kepada kita atau mengulang ya, mengingatkan itu pikiran kita mengulang pelajaran yang lewat ya, atau yang minggu yang silam ya.
sekarang kita masuki pelajaran tentang teks prosedur. Ya, apa itu teks prosedur, Agung? Siapa bisa menjawab? Teks prosedur adalah tulisan yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan. Yaitu teks prosedur, yaitu memberikan tanggapan atau tahapan selanjutnya untuk berkarya, ya. Nah, coba Agung, siapa yang bisa menjawab ciri-ciri teks prosedur? Saya, Pak. Ciri-ciri teks prosedur berisi langkah-langkah kegiatan menggunakan kalimat saran dan larangan. Makasih. Baik, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang prosedur yaitu terbagi 4. Yang pertama, peserta didik mampu membuat kesimpulan tentang ciri umum teks prosedur ditinjau dari tujuan dan isi teks prosedur. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun urutan langkah isi teks prosedur. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan kata atau kalimat saran yang terdapat pada urutan langkah teks prosedur. Yang keempat, peserta didik mampu menerangkan cara membuat atau melakukan sesuatu pekerjaan. Ya, ini harus kita simak, aku ya. Yang masuk dengan teks prosedur. Ya, coba aku memperhatikan video yang ditampilkan Bapak. Ya. Di video ini kita akan belajar mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis dari teks prosedur. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari teks prosedur. Kira-kira ada yang tahu nggak nih apa itu teks prosedur? Sebelum memulai materi, pernah tidak kalian melakukan suatu kegiatan atau mengoperasikan sesuatu? Tentu pernah, bukan? Saat kalian melakukan atau mengoperasikan suatu hal, tentu terdapat tahapan atau langkah-langkahnya. Contohnya, saat kalian membuat mie instan atau merakit sebuah mainan. Nah, tahapan atau langkah-langkah itulah yang dinamakan dengan prosedur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata prosedur diartikan sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Maka dari itu, teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara untuk melakukan suatu hal yang menjelaskan langkah demi langkah secara berurutan, sehingga mampu menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira apa sih tujuan dari teks prosedur? Tujuan dari teks prosedur ialah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau penonton dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri teks prosedur. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri teks prosedur? Ciri yang pertama ialah kalimat yang digunakan berupa kalimat perintah, saran, atau larangan. Ciri yang kedua, terdapat panduan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Ciri yang ketiga, memuat aturan atau batasan dalam bahan ataupun proses langkah kerja. Dan ciri yang terakhir yaitu langkah-langkah kegiatan disusun secara sistematis dan terurut. Kalau tadi kita sudah membahas ciri-ciri, berarti yang terakhir kita akan membahas jenis dari teks prosedur. Apa saja ya jenis dari teks prosedur? Terdapat 3 jenis teks prosedur. Di antaranya teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Sesuai dengan namanya, teks prosedur sederhana adalah teks yang memuat tahapan
atau langkah-langkah yang tergolong sederhana. Langkah-langkah yang dipaparkan tidak banyak, hanya terdiri dari 2 atau 3 langkah saja. Contohnya seperti prosedur menggunakan setrika, prosedur menghidupkan komputer, atau prosedur membuat mie instan. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang terdiri atas banyak langkah dan langkah-langkah tersebut berjenjang untuk setiap tahapannya. Contoh dari teks ini seperti prosedur membuat KTP atau prosedur membuat nasi kuning. Dan yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat atau rumit dan mudah dipahami. Biasanya, teks prosedur protokol memiliki lebih dari 3 hingga 4 langkah atau tahapan. Contohnya seperti prosedur menggunakan mesin cuci, prosedur memasak nasi, atau prosedur membuat spaghetti. Nah, itu tadi materi tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis dari teks prosedur. Kira-kira ada yang tahu tidak siapa yang menciptakan pohon jeruk? Ya, Tuhan Yang Maha Esa. Benar sekali. Hari ini kita akan mengenal jenis-jenis buah jeruk. Ada jeruk lemon, jeruk nipis, jeruk sangkis, jeruk mandarin, jeruk medan, dan jeruk Bali. Selanjutnya kita akan belajar mengenal bagian-bagian pohon jeruk. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buahnya. Oke, selanjutnya kita akan mengenal ciri-ciri buah jeruk. Nah, buah jeruk ada yang berbentuk oval, bulat, lonjong, dan memanjang. Kulitnya ada yang alot atau tebal dan tipis mudah dikupas. Warnanya ada yang hijau, kuning, dan jingga. Banyak manfaat buah jeruk karena banyak mengandung vitamin C yang baik untuk tulang, mata, jantung, dan kulit kita. Anak-anak tahu tidak olahan buah jeruk bisa dibuat apa saja? Ya, puding jeruk yang enak, jus jeruk yang segar, selai jeruk untuk roti, dan manisan jeruk yang lezat. Sekarang ayo kita buat jus jeruk. Untuk membuat jus jeruk, bahan dan alat yang digunakan adalah buah jeruk, air gula, perasan jeruk, dan cangkir plastik. Nah, pertama-tama yang dilakukan adalah kita peras dulu jeruknya. Oke, kita ambil kembali. Ditekan ya.
Jika airnya mengendap, bisa kita bunyikan. Setelah selesai, perasan air jeruk kita letakkan ke dalam cangkir plastik. Kemudian kita beri air gula. Secukupnya ya. Kemudian kita aduk. Jadi deh jus jeruk. Nah, ini siap untuk diminum ya. Mantap. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Nah, sesudah kita menunjukkan video tadi, sekarang anak-anakku membentuk kelompoknya masing-masing dulu. Berbagi 3 kelompok ya. Nah, coba bagi 2 kelompoknya masing-masing. Coba. Sudah siap aku ya? Sekarang Bapak membagikan RKPD pada kelompoknya masing-masing ya. Ini RKPD kelompok 1 ya. Ini RKPD kelompok 2 ya. Ini RKPD kelompok 3. Nah, masing-masing udah mempunyai RKPD aku ya? Ya, Pak. Nah, sebelum kita mulai praktiknya kita mulai dulu pengenalan tentang bahan, alat, ya, dan sebagainya. Yang pertama ini ada bahan yaitu timun. Ya, timun ini kita kupas, lalu kita peras. Yang memerlukan alat misalnya parut dan pengupas. Ya, di situ ada gula dan es batu. Ini ya, itu sebagai bahan. Alat-alatnya ada misalnya piring, ya, baskom atau gelas. Itunya kita butuhkan. Ya, selanjutnya, ya, di kelompok 2. Yang perlu kita penjelaskan yaitu tentang bahan dulu. Bahannya yaitu ada jeruk, misalnya lagi es batu, itu kan bahan. Misalnya gula, kita tambah dengan gula kerokla manis, atau kita memerlukan alat, ada pemeras, ya, ada pisau untuk mengupas, dan ada gelas untuk menampung, aku ya. Nah, lanjut kelompok 3. Yaitu bahannya yang ada misalnya jeruk, dan kita kupas, ya, misalnya kalau kurang manis kita tambah gula, atau kurang manis kita beri lagi pendingin biar tambah adem ya. Yang perlu kita apakan alatnya yaitu pisau, sendok, dan pemeras, dan gelas. Nah, sekianlah Bapak mengarahkan pada kalian untuk mengerjakan kelompoknya. Selamat bekerja masing-masing. Iya, Pak.
Baiklah, kami dari kelompok 1 menyatakan hasil praktek kami yaitu melakukan teks prosedur dengan membuat jus timun. Langkah-langkah pertama adalah mengupas timun dan memarutnya memakai ini. Setelah itu masukkan parutan timun ke dalam baskom, lalu masukkan air dan gula secukupnya. Setelah itu masukkan es batu, lalu jus timun siap disajikan. Nah, kita selesai membuat teks prosedur, kita membuat jus jeruk, jus timun. Sekarang Bapak ingin memberikan nilai ya tentang karya kalian. Dari semuanya bagus atau semuanya baik, tapi adanya lebih bagus atau adanya lebih baik ya, yang lebih menonjol ya. Sekarang Bapak memberikan nilai kepada kelompok 1 90. Sekarang Bapak menilai dari kelompok 2 hasil kegiatannya, yaitu memberi nilai 88. Dan sekarang Bapak memberi nilai kepada kelompok 3 dengan nilai 85. Nah, silakan duduk para anak-anakku semua. Nah, kita tadi sudah berkarya, berpraktek untuk membuat teks prosedur. Karena teks prosedur itu sangat bermanfaat bagi kita, bisa berkarya di sekolah ataupun di rumah ataupun di bermasyarakat. Ya, teks prosedur itu untuk berkarya. Nah, bisa membuat ini itu. Nah, bisa kita berkarya menciptakan lapangan kerja atau membuat sebuah walaupun untuk kegiatan di desa lah ya. Itulah yang dimaksud dengan teks prosedur, bisa berkarya atau beraktivitas di bermasyarakat ya. Sekarang Bapak memberikan refleksi. Bagaimana tanggapan kalian tentang teks prosedur tadi aku? Coba siapa yang bisa menjelaskannya? Nah, coba aku. Teks prosedur ini sangat menyenangkan karena kita bisa langsung melakukan praktek dan mengerjakan dengan tangan kita sendiri. Oh, terima kasih, mantap. Nah, udah paham itu kan? Karena karena memberikan tanggapan dari kawanmu ialah beraktivitas atau berkarya karena dengan tangan kita sendiri. Ingat ya, kita berkarya dengan tangan kita sendiri, tidak kita membutuhkan dengan bantuan orang lain. Nah, semangat apa ya? Sekarang Bapak memberitahukan bagaimana tentang pelajaran kita hari ini, menyenangkan apa gimana? Menyenangkan. Senang ya? Karena bisa menciptakan sebuah karya dengan tangan sendiri, ya. Menciptakan karya kalian dengan tangan sendiri. Terima kasih Nak ya. Nah, sekarang sebelum kita menutup pelajaran ini, kita nanti melanjutkan pelajaran tentang eksplanasi ya. Nah, ya. Nanti minggu depan ataupun lusa kita pelajari tentang teks eksplanasi. Nah, sekarang sebelum Bapak menutup pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa supaya memberkati pelajaran kita pada hari ini. Coba berdoanya dimulai aku.
sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Aku ya, semangat untuk kedepannya aku ya. Ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang aku. Demikian video pembelajaran uji kinerja saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.